Kata Nabi, berangkatnya itu sama dengan ganjaran haji mabrur. Ganjarannya sama dengan haji mabrur. Itu ganjaran berangkat. Kalau sholat wajib secara berjamaah. Sementara kata Nabi, siapa orang yang berjalan menuju sholat sunnah secara berjamaah, kayak Id gitu, hari raya berjamaah, atau tarawih, sholat sunnah yang berjamaah, maka ganjarannya sama seperti umroh yang mabrur. Ganjarannya. Malam hari ini kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat. Kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat yang dikenal sholat berjamaah, begitu. Sholat berjamaah ini, saudara, fadilahnya amat sangat besar. Fadilahnya besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan." Salat berjamaah mengungguli ganjarannya dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat perbandingannya. Itu menunjukkan bahwa betapa salat berjamaah itu bernilai besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal pada menyatakan tentang sholat berjamaah. Al-jama'atu fil maktubati al-mu'addati lil ahrarir rijalil muqimina fardu kifayatin bihaitsu yadhharu syi'aru. Adapun berjamaah pada salat yang diwajibkan, yang ada lil ahrari bagi orang merdeka, ar-rijali lagi laki-laki, al-muqimina lagi bermukim,
fardu kifayatin, yaitu hukumnya fardu kifayah, bihaitsu yadhharu syi'aru, dengan sekira-kira zahir oleh syiarnya berjamaah. Wal jama'atu fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun. Adapun berjamaah pada salat tarawih dan salat witir yang sesudah tarawih sunnatun, yaitu hukumnya sunnah. Wa akadul jama'ati fis subhi thumma al-isya'i thumma al-asri. Adapun paling muakkadnya salat berjamaah yaitu pada salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat asar, summa zuhri, kemudian salat zuhur, summal maghrib, kemudian salat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat. Kajian kita berbicara tentang hukum berjamaah dalam sholat yang dikenal sholat berjamaah, begitu. Sholat berjamaah ini, saudara, fadilahnya amat sangat besar. Fadilahnya besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan. Salat berjamaah mengungguli ganjarannya dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat perbandingannya. Itu menunjukkan bahwa betapa salat berjamaah itu bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dagang di pasar, dagang dia, dagang beras, dagang beras di pasar. Ada orang menawar beras itu 1 liter 10.000. 10.000 ditawar berasnya dia. 1 liternya 10.000. Lalu
Ada yang datang lagi, dia pengen beli beras itu, ditawar dengan harga 270.000 seliternya. Udah gua bayar aja dah, kata dia, 270.000. Lalu orang ini nggak mau. Ada yang nawar 270 tuh nggak mau. Dia dijual yang 10.000 aja seliternya. Nah, kalau orangnya itu adalah kita, nih orang kayak begini namanya orang apa ini? Hah? Hah? Orang apa? Orang halu kedengeran gini ya. Begitu. Jadi biar cepet nih ngaji nih begitu. Gitu. Kalau di muflihun tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya. Lah ngapa melotot, kan takut saya bisa berhenti nih ngaji. Oh dipelototin. Ada orang dagang beras di pasar, dia jual seliter ditawar 10.000. Ada yang datang lagi ditawar seliter tuh, mau dia beli 270.000. Lalu dijualnya sama yang 10.000. Nih orang kayak begini nih, kalau orangnya kita, orang apa namanya? Hah? Orang apa? Orang bodoh. Bodohnya di mana? Hah? Iya, dia ngambil yang sedikit, padahal ada yang nawar 270.000. Dia nggak mau, maunya yang 10.000 aja. Nih orang apa namanya? Hah? Jujur. Jujurnya di mana? Hah? Kenapa? Iya, orangnya namanya marhasa. Orang kayak begitu. Orangnya namanya tuh yang kayak begitu orang apa namanya? Hah? Orang apa? Hah? Kurang akal. Kurang akalnya di mana? Hah? 270.000 sama 10. Dia milih 10 orang. Tuh sholat maghrib sendirian berapa rakaat? 3. Ganjarannya berapa? Hah? Sendirian? 1. Berjamaah berapa rakaat? Berapa rakaat? 3 rakaat. Ganjarannya berapa? 27. 27 derajat. Dia milih sholat sendirian. Orang sakit. Tadi jawabnya on tadi. Siapa tuh on? Lah kan 1 berbanding 27. Kan sama, beras seliter ada yang nawar 10.000. Sama berasnya itu, ada yang mau beli 270.
Jadi perbandingannya berapa itu? 27. Dia pengennya yang 10.000. Orang apa namanya? Iya. Gitu. Jadi yang sholatnya sendiri-sendiri itu orang apa namanya? Orang apa? Iya. Di mana onnya? Hah? Tadi orang jujur katanya. Lah itu mengapa sholatnya sama, rokaatnya nggak banyak, sama-sama 3 rokaat, cuman berani ditawar kalau berjamaah 27. Kalau endiriatu milihnya endiri yang atu, ini namanya kurang waras. Bener enggak ini? Gitu. Emang ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Tuh begitu. Tuh namanya fadilatul jamaah. Tuh begitu. Fadilah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahijjatin, wa man masya ila sholatit tatawu'i fil jama'ati fahiya ka umratin." Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang jalan dari rumahnya menuju sholat 5 waktu secara berjamaah, sholat fardu berjamaah, maka kata Nabi berangkatnya itu sama dengan ganjaran haji mabrur. Ganjarannya sama dengan haji mabrur. Itu ganjaran berangkat. Kalau sholat wajib secara berjamaah. Sementara kata Nabi, siapa orang yang berjalan menuju sholat sunnah secara berjamaah, kayak Id gitu, hari raya berjamaah, atau tarawih, ya, sholat sunnah yang berjamaah, maka ganjarannya sama seperti umroh yang mabrur. Ganjarannya jadi ganjaran berangkatnya doang. Kalau sholat 5 waktu ini saudara dari rumah ke masjid mau sholat berjamaah tuh jalannya tuh sama yang pergi haji tuh ganjarannya. Ingat ganjarannya, pahalanya, fadilahnya, begitu tuh ganjaran. Ini
yang harus diingat adalah ganjaran pahalanya, bukan perbuatannya. Jangan sampai pulang dari langgar gitu, dari masjid gitu, menuju rumah dia baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau begitu tuh orang kasih gelar orang apa? Lah gua habis haji gitu. Bukan ganjarannya kayak orang haji. Ganjarannya doang, bukan perbuatannya. Jangan langsung baca labbaik Allahumma labbaik begitu. Maka bagi orang miskin yang nggak mampu ke makam haji, udah aja ke masjid berjamaah, sama ganjaran haji lagi. Malah 5 kali sehari dia haji gitu. Tapi ingat ganjarannya. Jangan baca labbaik dari rumah mau ke masjid begitu. Waduh, sarap ini kalau begini nih orang sebut ganjarannya. Itu Nabi yang bilang saking gedenya daripada fadilah berjamaah. Bahkan di dalam Sunanut Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, man shalla. Kata Nabi, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nari. Kata Nabi, siapa orang yang sholat 40 hari ora putus barang atu, sholat 5 waktu berjamaah 40 hari, jadi 200 waktu. 200 waktu enggak putus. 200 dibagi 5 berapa ya? 200 dibagi 5 emang juga 40 ya, 40 hari. 40 hari ora putus. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mau hujan kek, mau angin kek, kagak putus. Berjamaah dan mendapatkan takbir bersama imam. Jadi saat imam Allahu Akbar udah baris. Setiap sholatnya itu saat imam Allahu Akbar udah baris. Jadi imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Kayak begitu 40 hari. Begitu. Enggak kayak taraweh begitu. Imam Allahu Akbar masih duduk aja kipas-kipas. Wadolin masih kipas-kipas. Sumalatus alunna yaumidin. Allah kan ada kayak begitu, banyak ngaji juga orangnya kayaknya. Yang mana ini tuh begitu. Ini 40 hari enggak putus.
imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar selama 40 hari. Kata Nabi, maka dituliskan baginya 2 jaminan kebebasan. Terbebas daripada kemunafikan dan terbebas dari masuk neraka. Enggak bakalan masuk neraka orang yang sholat berjamaah 40 hari. 40 hari. Kalau di Madinah 40 waktu 8 hari. Lain itu hadisnya. Itu Masjid Nabawi. Kalau masjid kita, biar kata masjidnya namanya Al-Madinah, tetap aja kudu 40 hari. Enggak putus. Itu begitu keuntungan daripada berjamaah dalam sholat. Lalu apa hukumnya daripada sholat berjamaah ini? Hukumnya apa? Yang pertama, berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bila orang kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah barang atu, maka sekampung itu berdosa seluruhnya. Kayak sholat jenazah gitu, namanya fardu kifayah. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, baginda Rasul bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'ah illa istahwadha alaihimus syaitan." Tidaklah ada 3 orang, 3 kakak kepala keluarga dalam satu desa, satu kampung, begitu, tidak berjamaah sholatnya orang itu, maka setan akan menguasai mereka, kehidupannya akan acak-acak. Jadi berjamaah itu fardu kifayah. Yang bagaimana berjamaah itu fardu kifayah? Ada aturannya, yaitu al-maktubah, sholatnya yang 5 waktu. Yang disebut fardu kifayah itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini nih hukum mengerjakannya fardu kifayah. Fardu kifayah. Lalu siapa yang diwajibkan secara wajib kifayah berjamaah ini? Ada kriterianya.
3 kriteria yang diwajibkan berjamaah secara wajib kifayah. Yang pertama, muslim yang merdeka. Merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Kedua, laki-laki. Perempuan enggak? Laki. Kalau perempuan enggak fardu kifayah, karena yang diwajibkan secara wajib kifayah laki-laki. Merdeka laki-laki. Ketiga, muqimin, orang kampung situ, bukan musafir. Kalau musafir tidak fardu kifayah. Jadi syaratnya berjamaah itu fardu kifayah, orangnya muslim laki-laki, muslim merdeka laki-laki, dan bukan musafir. Bukan musafir tuh muqimin, orang yang enggak pergi, bukan bepergian. Ini nih, itu orangnya. Yang bagaimana tempatnya yang menjadi fardu kifayah? Tempatnya yang orang kagak malu masuk situ, kayak masjid, musola gitu. Kalau rumah nggak bisa, mau masuknya kudu izin. Kalau masjid enggak izin, enggak malu ke situ tuh, ke masjid. Kayak muflihun, ini wajib fardu kifayah. Andai kagak ada barang atu, dohor sepi, emang pengurusnya lagi berjalan-jalan ke Dieng umpama, emang jalan-jalan mulu, punya kaki dia. Andai kemudian itu nggak ada orang, barang atu yang berjamaah, dosa seponcol nih, semuanya masuk neraka. Kalau kagak ada, iya semuanya sekampung dosa. Makanya biasanya marbot tuh 2. Jadi andai pengurus kagak ada, dia berjamaah. Ya gitu. Iya, karena fardu kifayah. Kudu ada. Jangan sampai nggak ada, dosa semuanya. Jadi pengurus tuh itu ya tugasnya tuh berjamaah. Jangan botinya doang, boti. Iya, botinya mau dia rebutan, tapi ngimaminnya nggak mau, ngurusinnya nih nggak mau. Justru ini yang bikin dosa. Jadi pemerintah itu biar nggak dosa, maka surah Dewa ini gua upain biar seperak. Begitu maksudnya. Karena bakal dosa semuanya. Dosa. Begitu. Dosa. Maka kalau kita pengen tahu ada berapa sih sebetulnya masjid itu pengurusnya, kalau saudara pengen tahu jangan ngitung waktu korban, jangan. Itu banyak. Iya, jangan dihitung. Itu bukan waktu korban, ngitungnya waktu sholat subuh. Ada berapa? Begitu tuh. Begitu. Itulah pengurus. Begitu, pengurus. Kalau kagak ada, nggak usah kasih loh. Tanggung jawab dia. Begitu.
Begitu. Jangan sampai jadi tambah kurus. Pengurus jadi tambah kurus. Kurusin. Itu begitu. Tanggung jawab. Emang enak jadi pengurus, ribet di akhiratnya. Maka harus rapi. Rapi. Begitu. Rapi. Tuh mau jadi pengurus, pergantian pengurus enggak kepilih. Emang gua kagak bisa bikin masjid, bisa bikin lagi. Ini macam-macam. Ada ya yang terjadi itu. Mau ngapain? Dikata enak jadi pengurus. Ribet. Begitu ribet urusannya. Ini begitu. Jadi fardu kifayah. Fardu laki-laki. Kalau perempuan enggak. Boleh dia sholat di masjid, jangan dilarang. Boleh juga sholat di rumah, boleh. Begitu perempuan, boleh. Enggak fardu kifayah karena kriterianya laki-laki. Ini fardu kifayah ini di luar sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu mah fardu ain orang yang tadi itu. Kalau Jumat wajib dia sholat Jumat. Enggak boleh enggak. Si laki-laki muslim merdeka, laki-laki dan bukan musafir. Kalau musafir kagak. Musafir tuh bagaimana? Keluar dari rumahnya sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Contoh, kita mau ziarah ke Cirebon. Gitu, mau mandi di air kahuripan. Air kahuripan. Di sampingnya air kematian. Ada aja begitu. Air kehidupan kan. Ya mau ziarah ke Cirebon, mau kemana lah, ke Demak. Berangkatnya jam 7, naik bisnya Jumat jam 7. Udah terbit fajar belum tuh? Udah terbit matahari aja udah. Begitu. Maka yang berangkat jam 7 nih wajib sholat Jumat di jalannya, cari masjid. Kalau kagak doraka. Karena berangkatnya sesudah adzan subuh. Kalau pengen nggak sholat Jumat, berangkatnya sebelum adzan subuh. Jam 3 berangkat mau ke Cirebon, keluar. Itu kagak sholat Jumat, kagak ngapa. Tapi kudu sholat dohor. Jangan, jangan. Enggak Jumatan. Boleh diganti dohor. Karena dia waktu adzan subuh statusnya sudah musafir. Begitu statusnya. Kayak saudara berangkat kerja dari sini ke Tanjung Priok, jam 6 jalannya, wajib sholat Jumat. Begitu orang dia udah adzan subuh, begitu dia kerja, dia di sektor 7, berangkatnya jam 3, kan keluar kota, dekat. Ya Allah, bukan luar kotanya, dekat, orang selangkah dong, tinggal di Pondok Karya. Begitu tuh. Ya kagak. Jadi bila jaraknya jauh 90 ke atas dan berangkatnya 90 km, berangkatnya sebelum adzan subuh, tidak diwajibkan sholat Jumat. Bila sesudah adzan subuh wajib sholat Jumat.
di mana aja. Kudu punya perkiraan. Saya sholat Jumat di Cikampek, di Masjid Anu. Kata dia, nggak tahu keberapa kagak, berangkatnya dosa, putaran roda mobilnya dosa. Begitu. Kalau tidak punya pikiran keburu Jumat. Tapi kalau kata dia keburu, begitu. Nah, itu nggak dosa. Begitu. Kayak begitu. Berjamaah. Ada ulama yang mengata bahwa sholat 5 waktu itu fardu ain. Fardu ain dalam madhab Hambali, fardu ain wajib. Tiap orang kudu nggak berjamaah dos kayak Jumat. Tapi madhab Syafi'i yang fardu ain sholat Adapun yang 5 waktu ini ada 2 pendapatnya. Yang mu'tamad fardu kifayah, dalam satu pendapat lain sunnah muakkad. Begitu. Tapi yang mu'tamad adalah fardu kifayah. Yang 5 waktu di luar Jumat. Begitu, di luar Jumat. Sholatnya sholat ada. Ini yang disebut fardu kifayah. Jadi sholat 5 waktunya ada 2. 5 waktu ini ada adaan, ada qodoan. Kalau qodo tidak fardu kifayah, sunat. Kalau kita sholat qodo, sunat. Berjamaahnya sunat. Kita sama teman kita tidur, rombongan 10 orang ziarah, tidur, muanya enggak ada yang bangun, kecuali bangun jam 7. Ini bagaimana ini? Ya udah, sholat qobliyah subuh dulu qodoan, sunnah fajar qodo, lalu qomat, lalu sholat subuh berjamaah tidak fardu sebab qodo. Gitu. Qodo. Sunat qodo itu berjamaah kalau sama. Kayak begitu. Qodoan. Kayak begitu. Bila sholatnya sholat sunat, wal jama'atu fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun. Taraweh karena sholatnya sunat, berjamaahnya hukumnya sunnah, tidak fardu. Boleh sendiri, tapi sunatnya taraweh berjamaah. Witir ada 2 ajarannya. Kalau bukan witir taraweh, bukan Ramadan gitu, sunatnya sendiri-sendiri. Kalau witirnya yang di Ramadan, yang sesudah taraweh itu, sunatnya berjamaah. Di luar itu berjamaah boleh saja. Mau saudara sholat duha berjamaah boleh. Tidak sunat, tidak. Boleh. Boleh saudara. Mau qobliyah ba'diyah, saya mau pengen jamaah aja qobliyah ba'diyah, enggak apa-apa. Boleh. Enggak ada larangan dalam agama. Boleh aja. Begitu. Boleh saja. Duha berjamaah boleh. Salat tasbih berjamaah boleh aja. Tidak sunnah pun juga tidak fardu kifayah, apatah lagi fardu ain. Tidak. Nah, dari sholat 5 waktu itu saudara, ganjarannya enggak sama. Ganjaran sholat berjamaah 5 waktu yang paling gede, 1 sholat subuh hari Jumat. Itu paling gedenya sholat berjamaah. Udah enggak kehitung tuh.
sholat subuh hari Jumat. 2, sholat subuh selain Jumat, selain hari Jumat. Intinya subuh aja, begitu. Itu yang paling gede ganjarannya. Kedua, berikutnya sholat Isya. Itu gede tuh berjamaahnya. Berikutnya kecilan sholat Asar. Kecilan tuh. Urutan ganjaran berjamaah. Berikutnya sholat zuhur. Dan yang paling kuntet sholat maghrib. Maghrib tuh dikit. Ada orang sholat maghrib berjamaah setahun, nggak pernah putus maghrib berjamaah. Ada orang sholat subuh berjamaah sekali dalam setahun, ganjarannya masih gedean subuh sekali dibanding maghrib. Maghrib mudik dikit. Makanya lihat orang kampung tuh yang paling banyak dan rame sholat berjamaah itu dari 5 waktu sholat apa? Maghrib. Iya, karena orang kampung tahu kalau maghrib mau ganjarannya dikit. Ogah takut sakit pinggang kebanyakan ganjaran. Milihnya yang ganjaran dikit. Iya, yang paling gede habis subuh Isya, habis Isya Asar, habis Asar Zuhur, paling dikit maghrib. Udah dikit. Makanya lihat orang-orang kampung kalau maghrib mah paling rame. Iya, karena ganjarannya dikit. Ogah mau ama ganjaran banyak, nggak mau. Begitu. Iya, ngurang-ngurangin ganjar. Begitu. Jadi di tempat saudara-saudara yang paling rame itu subuh apa maghrib? Subuh luar biasa itu. Jarang-jarang kayak begitu. Luar biasa itu. Ganjarannya paling besar, paling besar. Gitu. Dah segini aja dah. Allah buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, mudah silakan baik. Iya, jadi kalau sholat Jumat diadakannya di perkampungan. Kalau di tempat peristirahatan nggak boleh musafir semua, harus di perkampungan yang ada kampungnya gitu. Sholat tuh begitu. Mana yang sholat musafir semuanya. Begitu musafir mau kagak disuruh sholat Jumat, kagak sah. Jadi orang tuh sholat Jumat tuh kudu ada orang empat, ada orang 40 orang situ, orang situ. Apa orang situ tuh? Apa orang kampung situ tuh? Mukimin. Iya, penduduk kampung situ. Ini muflihun yang sholat ada 500.
Tapi orang Pondokarya, orang Pondokaren nggak dihitung. Orang kampung sininya ada 20, kagak satu Jumatannya. Kagak sah. Begitu. Ada atur nanti pada bab Jumat akan dibedah. Begitu. Kalau kita orang yang kayak tadi tuh namanya disebut anak bawang. Iya, yang berangkatnya jam 7 tadi musafir tuh. Kalau kita berangkatnya jam 7, kita wajib sholat Jumat, tapi tidak ngesahin Jumat. Tidak ngesahin Jumat. Begitu. Anak bawang tuh ada tapi kagak dihitung. Gitu namanya anak bawang. Gitu. Anak bawang. Pesantren gitu. Ini pesantren. Tutup dari gerbang. Yang sholat santri doang sama kiainya. Kagak jadi. Santri 10.000, enggak ngaruh. Ini orang mana ini? Orang Lampung, orang Aceh, orang ini, orang kampung situnya berapa? Begitu. Makanya Darun Najah mah masjidnya di depan tuh Darun Najah tuh. Orang kampung juga bisa begitu. Lihat tuh begitu. Nantilah bab Jumat, biar enggak terlalu saudara puyang nanti. Ini dulu paham ini nih. Berjamaah belum paham udah pindah ke Jumatnya, tambah mumet. Yang ini dulu nih, gitu. Iya. Jadi nggak bisa. Jadi kita nggak bisa di rest area. Harus keluar. Kita harus punya pikiran bisa keluar. Upayakan keluar. Main waktu keluar. Begitu. Keluar. Begitu. Jadi kita ya di mana ke Bekasi keluar dulu dah. Jangan sayang duitnya. Gampang. Ini kewajiban karena berangkatnya udah jam 7 gitu. Kita harus pandai nih mengatur. Begitu. Makanya rest area kalau pengen bisa bikin Jumatan kasih pintu. Buat orang kampung situ suruh sholat di situ. Kalau Jumat buka. Gitu. Jangan musafir semuanya. Mana yang dagang orang Serang, orang Lampung, cuman bawa barang doang ke situ dagang. Udah sore pulang lagi gantian. Gitu. Tuh musafir. Mukim ini ada doa. Maksud mukimin dalam bab Jumat tuh orang kampung situ. Kalau bukan kayak santri itu, dia kayak anak bawang. Santri gitu. Santri. Gitu. Ini ada pondok sampingnya Muflihon. Ada santri ikut sholat di sini. Di Muflihon gitu. Santri banyak, ada 200 semua ikut sholat. Enggak dihitung. Dia mah ada niatan pulang. Kalau udah kelar belajar, namanya mukimin, bukan orang kampung situ. Ada niatan kalau udah kelar pendidikan bakal pulang. Kalau kayak begitu, biar kata dia punya KTP belum dihitung gitu. Kalau Jumat, jadi enggak gampang bikin Jumatan ini. Enggak, begitu. Enggak gampang. Begitu. Nantilah kalau bab Jumat biar sayanya bisa panjangkan ya. Tetapi biar berjamaah ini dulu nih biar paham. Begitu. Karena panjang tuh kalau ngomongin Jumat. Wallah alam gitu. Begitu. Sudah baik. Saudara sekalian, kita baca Fatihah ini ada infak bulanan daripada para hamba Allah yang istiqomah untuk wakaf tanah, yakni perluasan pesantren di Kebon Kopi per bulan Mei 2024 dari lingkungan Al-Barakah, Al-Muflihun dan sekitarnya. Dari Bapak Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000,
Kaisa Zalfa 50.000, M Syafi Hadami 50.000, M Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimung 50.000, Bang Pepen 50.000, Bang Nia Arab 100.000, Uda Uni 250.000, Haji Hasbi 50.000, Umay Haji Hasbi 50.000, Bapak Anang 50.000, Bang Rusmin 100.000, Bapak Agus Poncol 500.000 atas nama almarhum Haji Tabarani dan almarhumah Haja Rokiyah 500.000, Bang Piandura 150.000, Ustadz Haji Sahroni 50.000, Hajah Mas Puah 50.000, Bang Samarkan 50.000, Bang Jamal 50.000, Ustadz Yunus 100.000, Bang Rusmin TPU 200.000, Bang Bandi 100.000, Bunda Sulis 50.000 atas nama almarhum Haji Sabeni dan almarhumah Haja Asmah Kong Amar Kebonjeruk 150.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bima 50.000, Baihaki 50.000, Nizar 50.000, Sabil 50.000, Mak Haji Oo 300.000, Bapak M Yakin Palembang 100.000, Bang Hasan HFC 150.000, Bapak M Mista 375.000, Bang Utep Catma 50.000, Bapak Haji Aril 600.000, Dr. Cahyo Kartiko Surabaya 500.000, Bayi Kurma Tanah Abang 200.000, Bang Suherman 300.000, Bapak Ahmad Sutio 200.000, Bapak Haji Yatno 1 juta atas nama almarhum Ikhwan Taufik Hasbullah 400.000, Bang Kiki Kosim 150.000, Bapak Kobri 50.000, Bapak Haji Tomo 100.000, Bang Ubay 600.000, Bapak Muslim 50.000. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini dalam rangka wakaf tanah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah sehatkan zahir batinnya, Allah tinggikan derajat anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.